Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Farm Banjarnegara Official. Akhirnya setelah beberapa bulan kita tidak membuat video-video seputar peternakan, khususnya di Ngaji Farm Banjarnegara, akhirnya kita kembali membuat video yang tentunya seputar peternakan. Dan video kali ini kita tunjukkan kepada teman-teman subscriber atau teman-teman ngarit yang lainnya apa aja sih koleksi yang ada di Kajine Farm Banjarnegara. Oke, langsung kita lihat video berikut. Oke, sebagaimana teman-teman bisa lihat tadi, jenis-jenis domba yang ada di Kajine Farm Banjarnegara sendiri, yang pertama ada domba jenis lokal, yang kedua ada domba jenis persilangan, domba marino, dan domba lokal batur, atau yang sekarang sering dijuluki domba batur. Akan tetapi domba itu sudah familiar dengan julukan marino. Lalu yang ketiga, domba Wonosobo, yaitu domba persilangan dari domba Texel dengan domba lokal Wonosobo. Jadi namanya itu dombos. Dan familiarnya juga dombos itu sering disebut Texel karena memang mungkin terah dan keturunannya yang membawa mereka ke sini. Jadi domba tersebut sering dinamakan nama kakek atau buyut mereka. Jadi teman-teman bisa lihat kenapa domba-domba di tempat kami itu gemuk dan sehat-sehat ya. Karena yang pertama memang dari genetikanya. Genetika di tempat kami mengambil genetika yang bagus. Seperti domba cross Texel atau domba Wonosobo dan domba cross Marino atau domba Batur. Ya, kita sebut saja dombat dan dombos. Itu mereka mempunyai keunggulan di mana mereka mempunyai postur yang besar dan memang perawakannya yang gemuk. Jadi di sini jika teman-teman ingin terlihat dombanya tinggi, besar dan gagah, itu dilihat dari genetikanya. Jika teman-teman melihat dari gemuk atau kurus, itu adalah urusan pakan teman-teman. Apakah pakan teman-teman itu berkualitas atau mengandung nutrisi yang tinggi? Nah, itulah yang menentukan ternak teman-teman apakah nantinya ke depan bisa akan gemuk atau tidak. Lalu yang kedua, jika genetiknya itu tidak bagus, maka sudah dipastikan domba itu tidak akan tumbuh dan berkembang sebesar apa yang teman-teman ekspektasikan. Jadi jangan berharap untuk domba lokal bisa sebesar domba Batur dan domba Wonosobo. Oke, untuk perawatannya sendiri sama seperti domba-domba yang lainnya. Karena domba pada umumnya suka makan apa aja yang ada di depan mereka. Rumput-rumputan, buah-buahan, bahkan dan daun-daunan, ya apa yang ada di depan mereka pasti mereka akan lahap. Tinggal kita sebagai peternak memberikan apa yang kita bawa dan kita sajikan ke depan tempat pakan mereka. Oke, jika kita lihat dari daya tahan tubuh, domba tergolong hewan yang daya tahan tubuhnya itu bagus. Kalau di sini cuacanya tergolong panas atau tidak sejuk, akan tetapi mereka bisa beradaptasi, bisa hidup dengan baik dan berkembang biak di sini. Dengan syarat yang pertama, mereka kita kasih pakan yang cukup dan pakan yang bernutrisi tinggi. Contohnya rumput-rumputan dan daun-daunan. Minimal kita memberikan 4 jenis pakan. Lalu biasanya kita kasih pakan tambahan berupa konsentrat. Setelah itu, karena memang tipikal domba Wonosobo dan domba Batur itu hidup di dataran tinggi, dari asalnya di Dieng dan di
Dieng Banjarnegara dan Wonosobo, kita pasti suplai minuman yang cukup. Kita pastikan minuman itu jangan sampai habis. Dan pakan itu harus ada terus di tempat makan. Karena memang mereka itu makannya 2 kali lipat lebih banyak daripada domba lokal yang kita punya di sini. Sehingga kita harus menyediakan pakan yang lumayan banyak untuk mengepus berat badan atau pertumbuhan mereka. Jadi domba itu terlihat gemuk, besar, dan juga senang. Kita selayaknya orang juga kalau dikasih makan yang banyak, enak, kita merasa sehat, merasa senang, dan bahagia. Seperti itu. Sejauh ini domba Batur dan domba Wonosobo itu biasanya kita silangkan dengan domba-domba lokal yang kita punya, dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan dan juga untuk jual cempenya atau jenis keturunannya itu harganya lebih tinggi dari domba lokal yang biasanya. Jadi kita di sini selain mengembangbiakan yang genetiknya bagus, juga kita persilangkan dengan domba-domba lokal yang ada di sini. Dan mayoritas di tempat kami ada indukan dengan pejantan lokal dan indukan dengan pejantan domba Wonosobo dan indukan lokal. Jadi dari keturunannya itu nanti anaknya bisa bagus dan masih ada genetika dari bapaknya, yaitu domba Wonosobo. Begitu sebaliknya, domba Batur di tempat kita persilangkan dengan domba-domba lokal yang ada di farm kami, sehingga nanti keluarnya itu nanti anakannya lebih bagus. Tapi kalau ingin lebih bagus lagi, memang dia harus dikawinkan dengan sama-sama genetiknya, sama bagus genetiknya, entah itu domba Wonosobo ataupun domba Batur, sehingga nanti anaknya memang terjaga atau ciri khas genetiknya itu masih ada. Untuk bulu sendiri, ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Mas, bulunya dikemanain? Mas, bulunya diapain? Mas, bulunya apakah diolah atau sebagainya? Untuk bulu sekarang kita belum bisa mengolah dan belum ada sumber daya yang kita anggap mumpuni untuk mengolah. Dan untuk bulu sendiri biasanya kita cukur itu tidak ada parameter waktunya dan bulan berapa. Sekiranya kita lihat domba itu sudah risih atau sudah terlihat sangat berat dengan bulunya, nanti kita bisa langsung cukur atau kita pangkas bulunya. Jadi itulah beberapa koleksi yang ada di Kajine Farm Banjarnegara. So, semua kembali ke teman-teman. Apakah mau breeding domba lokal atau domba Wonosobo atau domba Batur, semua punya konsekuensinya masing-masing. Mungkin sekian video dari kami. Klik jempol jika teman-teman menyukai, dan tentunya share kepada teman-teman dan sobat ngarit lainnya agar informasi ini menyebar luas dan tentunya memberikan manfaat kepada teman-teman dan sobat ngarit lainnya. Oke, sekian, terima kasih. Salam ngarit.